Engkau Raja di atas segala raja, yang kami sembah siang dan malam. Sembah sujud kami hanya kepadamu Bapa. Terima kasih buat kasih yang terus melimpah di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan, yang berkuasa atas surga, bumi dan di bawah. Raja di atas segala raja. Engkau bertahta Tuhan di tempat yang maha tinggi, di terang yang tak terhampiri. Kami mau menyembah Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat. Haleluya. Tenggelamkan kami di dalam hadirat. Taruh pujian penyembahan di roh jiwa kami Bapa, menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Berikan kami gairah surgawi menyembah-Mu siang hari ini Tuhan. Sujud menyembah-Mu yang mulia, Raja kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Biar kekudusan bilang melingkupi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Bapa. Perlindungan kuasa darah Yesus melindungi setiap hati. Haleluya, haleluya. Kerajaan-Mu kekal, dari kekal sampai kekal. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Segala ciptaan-Mu menyembah. Segala suku-suku bangsa sujud menyembah-Mu yang mulia. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap pujian yang kami persembahkan kepada-Mu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Saat ini seluruh selengkap senjata aktif dalam kehidupan kami. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Perisai iman untuk memadamkan setiap panah api dari kuasa kegelapan, dan pedang roh yang hidup firman-Mu Tuhan, seluruhnya aktif dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Silakan Roh Kudus Engkau mengambil alih sahabat pagi hari, dari awal, pertengahan sampai selesai, jadi dalam pimpinan urapan kuasa Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih atas kesempatan untuk kami boleh ada di tempat ini. Kami tidak banyak Tuhan, tapi kami serius di hadapan-Mu. Sebab Kau mencari penyembah-penyembah, bukan penyembahan. Kau mencari penyembah-penyembah. Inilah kami hamba-Mu. Kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Kau ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Kau ada di tengah-tengah kami, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Ada pemulihan terjadi, ada kuasa ilahi terjadi di tempat ini. Ada kesembuhan, ada kekuatan. Segala sesuatu boleh terjadi atas kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang
yang mati kau dimuliakan atas segala alam. Yang
menyentuh setiap hati kami. Seruan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, Kau dengar, Kau masuk ke dalam kirbat-Mu. Air mata kami terbecurlah Tuhan. Kami tetap butuh Engkau. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami rindu mendengar firman-Mu. Kata-kata lewat hamba-Mu Tuhan. Kata-katakan sepatah kata saja, maka itu menjadi kekuatan setiap kami. Terima kasih kami buka hati bagi-Mu. Piring rohani kami siapkan. Sehingga setiap firman yang ketabur dalam setiap kehidupan kami dapat kami lakukan dan kami nikmati dalam setiap kehidupan kami, menjadi berkat dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah disegarkan ya. Tuhan begitu baik buat kita. Amin. Amin. Kita percaya. Bapak Ibu, saya rindu saya membagi renungan firman Tuhan ini, dan saya beri judul menemukan kedamaian di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan pertanyaan buat kita ya. Kenapa kita digugah kembali? Sudahkah kita menemukan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Ada banyak orang di dalam kehidupan kita ya, menyusun banyak rencana di dalam kehidupan kita. Dalam bisnis kita menyusun sedemikian rupa bagaimana perputaran uang supaya bisnis kita, pekerjaan kita, atau gaji kita tetap cukup untuk 1 bulan, bahkan bisa menabung. Demikian juga kalau kita sudah berumah tangga, kita punya anak, kita menyusun rencana kehidupan demi anak-anak kita, karena tantangan ke depan jauh lebih rumit daripada tantangan kita saat ini. Demikian juga di dalam kehidupan yang lain, hubungan kita dengan kehidupan masyarakat ya, kita mungkin juga harus mempunyai satu rencana melihat kehidupan masyarakat saat ini ya. Kalau kita melihat lingkungan kita yang damai-damai saja, it's okay. Tapi di luar sana, di luar kehidupan lingkungan kita, ada banyak orang-orang yang selalu ya, mengganggu di dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak jarang banyak peribadatan kita, persekutuan kita harus segera dihentikan dengan paksa, dibubarkan dengan paksa. Gereja sudah memberikan rencana, menyusun bagaimana perizinan itu bisa berjalan dengan baik, tapi pada kenyataannya pemaksaan penutupan lebih cepat ternyata. Dan ini seringkali membuat kita itu terganggu ya. Dan bahkan kita mempertanyakan, Tuhan apa sih yang salah? Aku sudah menyusun demikian ini, apa Tuhan yang salah? Kok ono ya, ada aja problema. Nah ini pikiran manusia. Tapi ternyata saya membaca dan merenungkannya, bahwa ada kesalahpahaman antara rencana kita dengan rencana Tuhan. Loh kok bisa? Ya, dari mana? Dari sudut pandang kita akan rencana.
Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan menyatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8, dikatakan demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menyatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, berarti ada perbedaan nggak kalau Tuhan berkata seperti itu? Ada perbedaan ternyata. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Waduh, ditambahi ayat yang ke-9 ini malah diperjelas lagi. Ada jarak yang tak terukur antara rancangan kita, jalan kita dengan jalannya Tuhan atau rancangan Tuhan. Kok bisa ya? Nah, inilah perbedaan cara pandang kita, perspektif kita terhadap rancangan atas kehidupan kita. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan itu mengetahui, mengenal sebelum kita dikandung dari rahim ibu kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah tahu apa yang akan muncul ke depan? Ini perbedaannya ya. Tuhan sudah mengenal kita sebelum dikandung. Kita tentunya mau masih di dalam rahim aja, kita nggak tahu apa-apa soal dunia ini. Yang tahu kita hanya menghisap dari nutrisi yang ada di rahim ibu. Cuma itu. Inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok. Tapi seringkali manusia itu menginginkan, Tuhan, rancanganku ini lebih baik loh Tuhan. Ya, kalau berdoa, ini Tuhan, ini Tuhan. Bahkan kalau kita misalnya menolak berdoa cara begitu, Tuhan terserahlah apa yang Tuhan mau. Tapi besok aku harus kayak gini ya Tuhan ya, kayak gini ya Tuhan ya. Berbalik lagi. Yang pertama, kita memaksakan kehendak kita di dalam doa kita agar Tuhan mewujudkan apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua, kalimat yang kedua, kita sudah rancangan, sudahlah terserah kepada Tuhan, tapi kita masih gandoli rencana kita lah yang menjadi yang terbaik. Kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, ayat yang ke-33 dikatakan demikian, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak Ibu, demikian rupa kedahsyatan daripada Tuhan. Kita berusaha mengenal Tuhan secara pribadi itu tidak cukup, ternyata hanya datang beribadah bahkan seminggu 7 hari tidak cukup, karena betapa dalamnya kekayaan hikmat Tuhan, karena betapa dalamnya pengetahuan Allah. Banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Oh, aku sudah mengenal Tuhan, aku sudah mengenal Tuhan, aku sudah rajin ke gereja,
Aku sudah rajin berdoa. Tapi Tuhan akan tanyakan nanti, doa yang kamu sampaikan itu doa yang seperti apa? Apakah doamu itu sedang memaksakan kehendakmu untuk Tuhan lakukan? Atau engkau berusaha menyerahkan dirimu secara total seperti Tuhan Yesus? Kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia di bumi, Dia seringkali menyatakan, makananku adalah menjalankan firman Tuhan. Ini soal makanan. Betapa Tuhan Yesus mengenal Bapaknya, sehingga Dia pasrahkan kehidupannya. Lu sebagai manusia, kalau kita ini disender, ya, disisihkan, membuat emosi kita menjadi tak terkendali. Tapi Tuhan enggak. Tuhan melimpah dengan kasih. Tuhan selalu mengasihi, bahkan terhadap orang-orang yang bersalah kepada Dia. Inilah bedanya Tuhan Yesus dengan kita. Ya, kita harus mencontohnya. Dan Mazmur pasal yang 139 dikatakan, 139 ayat yang ke-6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Jadi sudah jelas bahwa pandangan yang Tuhan punya dengan pandangan kita sendiri terhadap rencana hidup adalah sangat berbeda. Tuhan melihat jauh ke depan. Sebelum kita lahir Tuhan sudah tahu. Sampai ujungnya Tuhan sudah tahu. Tuhan menetapkan bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu tujuannya sampai ke sana. Tapi tujuan kita mungkin sampai seberapa jauh? Mungkin 1 hari. Yang penting aku hari ini makan, Tuhan. Kalau sebagai bisnis, hari ini yang penting aku dapat cuan. Rencananya sangat pendek dan sangat memang firman Tuhan nggak bisa terukur jaraknya, nggak sebanding bumi langit. Jadi yang pertama, pandangan perspektif kita yang menyalahi perspektifnya Tuhan. Cara pandang kita dengan Tuhan itu sangat-sangat berbeda. Ya. Yang kedua, bahwa jalan Tuhan adalah jalan proses, bukan sekedar menuju hasil. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan itu memperhatikan langkah-langkah kehidupan kita menuju hasil ke depan. Itulah yang Tuhan perhatikan. Saya sering bilang kayak gini ya, Tuhan mau memberkati kita itu harus ada alasannya. Kenapa? Misalnya saya diberkati oleh Tuhan. Loh, kalau saya males ya gak mungkin tak diberkati oleh Tuhan. Morok-morok sak itu duit, gak mungkin. Ya, pasti akan digugat oleh iblis. Loh, Tuhan gak adil. Ya enak kalau anak-anak manusia ini diberkati oleh Tuhan. Tuduhan itu pasti ada. Kita lihat proses kehidupan dari Yusuf. Yusuf tidak ujuk-ujuk langsung jadi perdana menteri atau penguasa kedua setelah raja. Tidak. Tapi dia harus mengalami pembuangan, di penjara, fitnaan,
tapi dia tetap menjalani kesetiaan itu. Inilah proses yang Tuhan tilik di dalam kehidupan kita. Iman kita juga demikian. Di dalam kehidupan kita mempertahankan iman, ada prosesnya. Seberapa kita mampu mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pengakuan kita terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu juga ada prosesnya. Bahkan Rasul Paulus katakan, sampai saat ini aku masih belum seperti Yesus. Walaupun darahku sebagian sudah tercurah. Di dalam penjara dia mendapatkan siksaan. Di dalam pelayaran dia mendapatkan kapal yang terdampar. Ya, dan lain sebagainya, banyak hal-hal yang lain. Tetapi Paulus baru bisa menikmati apa itu kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan yang mulia saat dia mencapai garis finishnya. Proses inilah yang Tuhan lihat dalam kehidupan sebagai rasul dari pribadi Paulus. Demikian juga di dalam kehidupan Yusuf yang tadi itu. Dari seorang anak biasa disisihkan sampai dia menjadi tangan kedua setelah raja. Demikian juga dengan kita. Tuhan sudah janjikan, engkau bukan ekor, tapi engkau jadi kepala. Tapi prosesnya ini harus kita mulai. Kapan? Ya sekarang ini. Tuh aku nggak tahu. Jangankan saudara, aku aja nggak tahu. Sudah direncanakan menabung, simpen. Nggak taunya blas. Hancur. Seakan-akan saya mempertahankan dalam doa itu 1 bulan. Tiap hari pagi sampai malam. 1 bulan persis. Kau izinkan Tuhan kayak gini. Keinginanku bisa kembali. Tapi Tuhan ternyata berkata yang lain. Inilah proses kehidupan. Ketika semuanya sudah terbang, sudah hilang, ya sudah. Seakan-akan ya wis inilah jalannya. Mau tangisi kayak opo, kalau Tuhan sudah berkehendak yang lain, ya tidak bisa. Ya disyukuri kita masih dipertahankan hidup oleh Tuhan. Amin. Raja Daud juga demikian, mensyukuri saat dia mempertahankan anaknya yang sakit. Dia berdoa demikian rupa. Setelah anaknya mati, loh hilang kok malah senang. Loh hilang kok malah apa? Puasanya sudah dihentikan, malah berjingkrak-jingkrak. Loh, inilah cara pandangnya berbeda. Apa yang Tuhan kehendaki belum tentu memang tidak sependapat dengan kita semua. Ya. Jadi memang yang kedua ini jalan Tuhan itu tidak hanya sekedar hasil yang sesingkat itu, tapi Tuhan melihat prosesnya. Kenapa? Agar kita ini tidak bisa disebut sebagai anak gampangan. Kalau anak gampangan kena ombak sedikit hanyut, kena iming-iming dunia hanyut. Pasti itu terjadi. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan demikian,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rancangan Tuhan. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita bisa memahami rencana Tuhan? Rencana Tuhan butuh proses di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya butuh instan seperti anak kecil, ya, orang yang tidak dewasa dalam pikiran, sehingga perbuatannya apa? Sangat bertentangan, tidak hanya kepada Tuhan tapi kepada hukum. Ada banyak anak-anak yang minta, "Ma, aku beli no HP." Ya, apa yang terjadi? Tunggu nak. "Pak, aku beli no sepeda motor." Tunggu nak. 1-2 tahun ditunda. Nah, memang kenyataannya gak di duit ya. Bawang Tuhan ketilapan. Tapi berhubung anak ini tidak mempunyai pikiran yang dewasa, tidak memahami prosesnya, akhirnya apa yang dilakukan? Masuk penjara. Ada yang orang tuanya dibunuh, ada orang tuanya dianiaya sedemikian rupa. Ngeri gitu. Ini orang yang pikirannya pendek, sumbu pendek. Kita dididik oleh Tuhan, ya. Kita tidak seperti anak gampangan, tetapi kita dididik Tuhan menjadi dewasa, baik di dalam jasmani maupun dalam pikiran, terutama di dalam kehidupan roh kita. Sampai kedewasaannya seperti apa? Tuhan Yesus katakan, perasaan pikiran kita harus sama seperti pikiran dan perasaan apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Memang titik itu tidak gampang Bapak Ibu, ya, gak gampang. Tapi inilah yang perlu kita jalani. Tuhan Yesus sendiri nggak gampang di dalam menjalani kehidupan sebagai penebus yang sudah dimandatkan oleh Bapaknya. Nggak gampang. Bagaimana misalnya kita saja lihat, wis pri, kamu nanti lahir, kamu nanti diidoni, kamu nanti dipecut, kamu nanti apa? Di penjara, kamu nanti matinya disalib. Loh, nggak enak kabeh, mendingan aku nggak usah lahiran. Bener gak? Lahir istilahnya di kampung, di palungan lagi. Aduh, lapo aku dilahirna orang tua sih nggak mampu. Kalau oma saat aku lahir. Kalau Tuhan seperti aku, buyar semuanya. Tidak ada keselamatan di dalam seluruh umat manusia. Karena Tuhan memiliki pikiran dan perasaan seperti yang Bapak punya, Dia menjalani itu semua. Lantas apa hasilnya? Tentu kita tahu, ya, apa yang Bapak punya, anak punya. Bapak punya kuasa, anak punya kuasa. Bapak punya kekayaan, anak punya kekayaan. Dan hasilnya bisa kita nikmati Bapak Ibu. Yesus berkuasa, kita mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkan jaminan kekal di dalam kehidupan nanti. Oleh karena itu, milikilah pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Yesus. Ini prosesnya. Jadi Allah yang kedua, bahwa Tuhan atau Bapa menginginkan kita menuju hasil yang melalui proses kehidupan. Dari dua hal ini, setelah kita memahami
bahwa oh begini ya cara pandang Tuhan akan kehidupanku secara pribadi. Oh begini ya apa yang Tuhan inginkan. Aku tidak ingin disebut anak yang gampangan, anak kecil, tapi aku harus dididik menjadi dewasa. Kenapa aku bisa kaya? Karena aku kerja, karena aku nabung, karena aku rajin. Kenapa aku pintar? Aku belajar, aku gini, aku gini. Kenapa aku diberkati Tuhan? Karena aku setia, dan lain sebagainya. Kehidupanku menjadi benar di hadapan Tuhan, supaya pada saatnya nanti tidak ada tuntutan iblis terhadap kita. Seringkali iblis akan menuntut kita kalau kita mendapatkan berkat yang instan. Di dalam pekerjaan kita langsung naik level. Jangankan iblis, orang aja bertanya, loh dengan cara apa dia kayak gitu ya? Jangan sampai kita seperti itu. Setelah kita memahami dua hal yang tadi itu, yang ketiga adalah respon kita. Masihkah kita mempertahankan rencana kita, atau kita terbawa di dalam rencana Tuhan atas hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaannya. Tapi kalau saya ditanya seperti itu, aku lebih baik ikut Tuhan aja. Kenapa? Secara manusia saja, kalau saya misalnya dia ajak Pak Presiden, dibandingkan diajak oleh orang biasa, lebihnya enak mana? Ya diajak Presiden. Oh coba Pak Presiden, diajak Pak Beni aja misalnya ya. Saya lebih percaya ke Pak Beni. Kenapa? Ya Pak Beni kan punya duit akeh, pasti aman tau. Jaluk ya dikasih. Nah Pak Beni kan punya mobil, nggak akan capek tau. Nggak mungkin aku dibantu sepeda motor naik dia pergi, dan lain sebagainya. Apalagi dengan Tuhan, apalagi dengan Yesus. Memang saat kita keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, kita harus menuju gurun itu. Tergantung berapa lama? Ya tergantung kita sendiri Bapak Ibu. Karena bediknya orang Israel diubeng-ubengnya selama 40 tahun. Seharusnya 3 tahun sudah cukup. Karena setianya Tuhan kepada Bapaknya, cukup 3 hari masuk lubang maut, 3 hari bangkit. Dan kita pun juga akan seperti Tuhan Yesus. Saat menghadapi tantangan kehidupan kita, katakan cukup paling lama 3 hari. Saya punya pedoman itu. Paling lama masalahku 3 hari selesai. Selesai dalam maksud apa? Gak selesai ya hanyutlah, ngalirlah dengan rencana Tuhan. Lo pikir rencana Tuhan itu tak terduga, di luar batas apa yang kita pikirkan. Pikiran kita nggak mampu. Dengan otak yang segenggam ini ingin menyerap mengenalan Tuhan yang dahsyat itu tadi, yang tak terukur tadi. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan kepada, katakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 2 ayat ini menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bersandarlah kepada Tuhan, bukan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Jadi pengakuan kepada kita kepada Allah itu harus kuat, harus segenap hati. Percaya bahwa Tuhan itu bukan manusia yang ingkar janji. Kalau Tuhan sudah berfirman, rancanganku bukanlah kecelakaan.
tapi masa depan yang penuh pengharapan kita amini. Dan Tuhan tidak seperti manusia yang selalu ingkar janji. Dan oleh karena itu kita pantas mengakui Tuhan. Amin. Kita pantas bersandar kepada kekuatan kita. Walaupun kita harus melewati padang gurun tadi, walaupun kita harus melewati sungai Yordan tadi, walaupun kita harus seperti Rasul Petrus saat dia berkata, aku mau berjalan Tuhan, belum jalan. Tapi ketika bimbang, dalam sekejap dia hanyut, dia langsung mendapatkan pertolongan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Di saat kita mendapatkan tantangan, kekuatan itu ada, diberikan Tuhan pada kita. Di saat kita mendapatkan tantangan, uluran tangan Tuhan siap menolong kita. Jadi yang penting respon kita kepada Tuhan. Maukah kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Saat kita kembali masuk ke dalam rencana Tuhan, pasti dikatakan saat ada pertanyaan, menemukan kedamaian dalam rencana Tuhan, jawabannya adalah pasti. Amin. Kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Jangan membawa rencana kita kepada Tuhan. Tuhan asesian ya, oh jangan. Tapi sebaliknya, Tuhan masukkan aku di dalam rencanamu yang ajaib itu. Amin. Kita percaya banyak nabi yang dimuliakan oleh Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang lain juga dimuliakan Tuhan. Ketika apa? Ketika dia bersandar dan masuk ke dalam rencana Tuhan. Nah, ini yang sangat luar biasa, saya senang, yaitu Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Dikatakan demikian, Bapak Ibu. Ini sebagai ayat yang terakhir. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Ini menjadi pegangan hidup saya. Ya, Mazmur 91 ini. Kuncinya apa? Melekatlah kita kepada Tuhan. Cuma itu dong. Walaupun kita saat ini tidak mengerti, Tuhan rencanamu untuk aku itu seperti apa sih? Saat kita tidak mampu seperti itu, ya sudahlah. Apa yang Tuhan kehendaki itu bolehlah terjadi di dalam hidup kita. Ada pernyataan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ada perbedaan ketika ia berbicara dengan orang yang belum kenal dia, dengan orang yang sudah menjadi muridnya. Tuhan katakan kepada mereka yang belum kenal aku berbicara dengan perumpamaan. Tapi kepada kita semuanya yang sudah kenal Tuhan, aku akan berterus terang. Kata terus terang ini tidak ada yang pernah ditutupi Tuhan. Dari dalam kita tidak ada rahasia apapun antara kita dengan Tuhan. Amin. Itulah keistimewaan. Dan ini pasti harus kita pegang. Dengan demikian kita pasti akan mendapatkan kedamaian. Kita menemukan kedamaian dalam rencana Tuhan atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah renungan ini dalam bulan-bulan Paskah. Amin. Bulan-bulan Paskah
Tuhan sudah mati untuk kita. Tuhan sudah bangkit untuk kita. Dan sekarang Tuhan sudah naik. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Nanti hari Pentakosta Tuhan turun dalam rohnya, dalam kehidupan kita. Tuhan akan berkata-kata dengan kita. Walaupun mungkin kita tidak mengerti, tetaplah berkata-kata. Tuhan pasti akan berterus terang kepada kita, menunjukkan rencana-rencananya atas hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada penguji selanjutnya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Pak Sugeng yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam doa syafaat berkelompok. Kita mau siapkan hati kita, kita pujikan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau bertindak
penyertaan perlindungan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sebentar ya Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa, negara, dan gereja kami. Tuhan mempersiapkan bagi pendoa-pendoa-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami naikkan, apa yang kami doakan, Tuhan jawab sesuai kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai di penghujung acara doa bersama. Diberkati ya kita semua ya, dilawat Tuhan ya hari ini ya. Apapun yang menjadi persoalan kita percaya Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah selesaikan dengan kuasa kebangkitannya. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita serukan nama Yesus. Kita maju nyatakan kuasanya, sebab Dia menara yang kuat, kota benteng yang kuat. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat di sebelah, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
siang hari ini, apa yang kami telah lakukan, pujian kami, penyembahan kami, boleh naik sebagai keharuman bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terlebih lagi Tuhan. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, Kau sudah melawat setiap hidup kami. Melalui kebenaran firman, Tuhan sudah tegur kami. Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kami. Bahkan Tuhan sudah teguhkan bagi hidup kami, bahwasannya apapun yang sudah menjadi rencana kami, rancangan-rancangan kami, itu jauh lebih besar rancangan-rancangan Tuhan. Kami boleh menyadari semuanya itu Tuhan. Biarlah siang hari ini kami boleh letakkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, rancangan-rancangannya Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa akan terjadi dalam hidup kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang datang dengan beban berat Tuhan sudah lepaskan. Hari-hari ini apapun yang kami hadapi, semuanya itu kecil di hadapan Tuhan. Semuanya itu Tuhan mempunyai rancangan yang lebih besar. Terima kasih Bapak, terima kasih segala doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan sudah dengar, bahkan Tuhan sudah mengabulkan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga berpisah satu sama lain. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami sebentar akan berbuka puasa. Kami menikmati berkat jasmani yang sudah tersedia. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah berkat jasmani, baik itu makanan maupun minuman yang sebentar kami nikmati, itu menjadi kekuatan tubuh kami ketika Tuhan menjamah menyucikannya, ketika Tuhan membubui dengan kuasa ilahi. Dan semuanya itu kami kembalikan Tuhan kemudian bagi nama-Mu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah menyediakan semuanya itu, berkati kebutuhan mereka, cukupkan semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hamba-hamba yang sudah setia melayani Engkau siang hari ini. Jadi lelah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya, bahkan Tuhan mencukupkan, Tuhan memberikan kehidupan mereka jauh lebih bahagia lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya kami buka kedua tangan kami tenadakan wajah kami di hadapan-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saat ini dengan iman kita terima berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa kita di surga. Kasih-Nya yang begitu besar yang dianugerahkan kepada kita melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, setelah oleh kuat kuasa Roh Kudus selalu melindungi setiap kita, memimpin setiap kita, menggenggam erat setiap tangan kita, memimpin setiap langkah kaki kita, memberkati setiap pekerjaan tangan kita. Semuanya diberkati Tuhan, berhasil dan beruntung. Kita semua terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin.